The Reader adalah film drama yang mengeksplorasi tema cinta, rahasia, rasa bersalah, dan rekonsiliasi di Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Film ini menceritakan kisah Michael Berry, yang saat berusia 15 tahun, memiliki hubungan yang penuh gairah dan rahasia dengan seorang wanita tua bernama Hannah Smith. Hubungan mereka melibatkan Michael yang sering membacakan buku untuk Hannah, yang sangat disukainya. Namun, Hannah tiba-tiba menghilang dari hidupnya, membuat Michael patah hati dan bingung. Bertahun-tahun kemudian, saat Michael menjadi mahasiswa hukum yang mengamati persidangan kejahatan perang Nazi, ia terkejut saat menemukan Hannah di antara para terdakwa. Ia diadili atas tindakannya sebagai penjaga kamp konsentrasi, khususnya atas perannya dalam kematian 300 tahanan Yahudi selama kebakaran. Selama persidangan, Michael menyadari bahwa Hannah menyembunyikan rahasia yang sangat pribadi, rahasia yang menurutnya lebih memalukan daripada masa lalunya sebagai Nazi, dan yang, jika terungkap, berpotensi membantu kasusnya. Rahasia ini adalah buta hurufnya. Film ini kemudian mengupas kompleksitas moral dari situasi tersebut, konflik internal Michael tentang apakah akan mengungkapkan rahasia Hannah, dan dampak abadi dari hubungan mereka terhadap hidupnya. Ini adalah kisah menghantui tentang bagaimana satu generasi bergulat dengan kejahatan generasi lain, dan konsekuensi jangka panjang dari pilihan individu dan kebenaran yang tersembunyi. Saat itu tahun 1995, seorang pengacara sukses bernama Michael Burke dari balik jendela rumahnya melihat sebuah tram melintas di depannya dan itu membawanya menerawang ke tahun 1958. Masa itu adalah pasca pemerintahan Nazi dalam Perang Dunia Kedua di mana Jerman Barat sedang mencoba untuk bangkit. Ketika itu Michael muda yang masih berusia 15 tahun merasa tubuhnya kurang sehat. Ia pun kemudian turun di sebuah jalanan. Michael lalu terlihat berhenti di depan sebuah gedung apartemen tua. Di sana dia muntah-muntah dan makanya terlihat pucat. Hannah Smith, wanita dewasa berusia 30 tahunan yang berprofesi sebagai konduktor tren, tampak menolong Michael. Di lorong, ia membersihkan bekas muntahan Michael. Kemudian ia mengantar Michael pulang ke rumahnya. Dokter yang menangani Michael menyatakan anak muda itu terkena virus Sajar yang harusnya dikarantina selama beberapa bulan. Setelah membaik dan sembuh, kemudian Michael langsung mengunjungi Hannah dengan membawa sebuah buket bunga untuk mengucapkan terima kasih. Hannah menerima Michael dengan sikap yang cukup dingin. Namun ketika Michael pamit untuk pulang, Hannah mengajak Michael untuk pergi bersama karena kebetulan saat itu ia akan berangkat kerja. Hannah lalu meminta Michael untuk menunggu di pintu. Tak sengaja Michael melihat kaki indah Hannah yang sedang bersiap berganti pakaian. Malu karena telah dipergoki oleh Hannah, Michael pun memilih pergi. Di hari berikutnya setelah menguntit Hannah diam-diam, Michael terlihat kembali singgah di rumah Hannah. Melihat Michael yang berada di depan rumahnya, Hannah menyuruh Michael untuk membantunya mengangkut batu bara yang berada di bawah. Hannah tertawa mendapati wajah Michael yang kotor terkena debu batu bara saat mengambilnya. Meski awalnya tampak canggung, Michael kemudian mulai membersihkan dirinya. Hannah lalu menghampiri hendak memberikan handuk untuk Michael. Ternyata saat itu ia datang dengan tanpa busana sehelai pun. Hannah mengajari anak muda tersebut bagaimana cara bercinta seperti orang dewasa. Sejak hari itu, hubungan antara Hannah dan Michael terus berlanjut. Sehabis pulang sekolah, Michael selalu berkunjung ke rumah Hannah untuk bercinta. Sampai suatu hari, Hannah memberikan syarat.
Mereka akan melakukannya setelah Michael selesai membacakan buku untuknya. Dimulailah ritual tersebut. Michael membacakan dulu buku-buku yang dibawanya, mulai dari buku yang berisi cerita serius, cerita sedih, cerita merangsang, cerita yang menyenangkan, hingga komik detektif Tintin yang seru. Barulah setelah itu Hannah akan memberikan Michael pengalaman untuk menjadi lelaki dewasa. Suasana senang dan pertengkaran mewarnai pasang surut hubungan mereka. Suatu hari Michael menjual beberapa koleksi perangkonya untuk mendapatkan uang. Ia berniat mengajak Hannah berlibur ke suatu desa yang indah dengan mengendarai sepeda. Mereka pun berhenti di sebuah restoran untuk makan siang. Ketika disodorkan buku menu, Hannah terlihat kebingungan. Ia lalu menyuruh Michael saja yang memesan makanan untuk mereka. Mereka lalu mengakhiri liburan tersebut dengan Hannah yang terlihat berenang di sungai, sementara Michael menulis sebuah puisi tentang mereka. Momen tersebut Suatu hari Hannah dipanggil oleh atasannya yang memberi kabar bahwa ia akan dipromosikan ke kantor pusat, untuk kemudian akan bertugas sebagai staf administrasi di kota Berlin. Menyadari ia akan berpisah dengan Michael, membuatnya menjadi bimbang. Ketika Michael datang ke rumahnya, Hannah berpura-pura mengacuhkannya dan bersikap dingin. Michael yang hari itu berulang tahun berharap mendapatkan perhatian dari Hannah, sehingga pertengkaran pun terjadi. Namun demikian, mereka tetap bercinta juga saat itu. Di akhir pertemuannya dengan Michael, Hannah meminta agar Michael harus kembali bergaul dengan teman-temannya. Hannah memilih tidak memberitahu Michael tentang kepindahannya. Sedih ditinggalkan tanpa kabar oleh wanita yang pertama kali mengisi relung hatinya. Michael berbaring di atas ranjang tempat di mana ia biasa membacakan buku untuk Hannah dan bercinta dengannya. Hati telah membuat Michael menjadi penyendiri dan tertutup. Masa beralih ke tahun 1966, ketika itu Michael sudah menjadi mahasiswa jurusan hukum di sebuah universitas. Sebagai bagian dari memperdalam materi kuliah, mentor mereka yang bernama Profesor Roll mengajak para mahasiswanya menyaksikan persidangan terhadap beberapa wanita yang menjadi terdakwa dengan tuduhan sebagai dalang tewasnya 300 wanita Yahudi di sebuah kamp yang terbakar ketika para terdakwa itu menjadi penjaga SS Nazi pada tahun 1944. Michael tertegun mendengar nama Hannah disebut sebagai salah satu dari beberapa orang terdakwa dalam persidangan tersebut. Saksi kunci dalam sidang itu adalah kesaksian Ilana Metar, seorang penulis buku memoir yang menceritakan bagaimana ia dan ibunya merupakan orang yang berhasil selamat dari peristiwa terbakarnya 300 orang wanita Yahudi. Kamp penampungan Yahudi yang dijaga oleh Hannah dan rekannya selalu kedatangan orang-orang Yahudi baru. Karena tempat yang terbatas, maka masing-masing penjaga termasuk Hannah diminta memilih 10 orang dari para tahanan yang akan dikeluarkan dari kamp penampungan tersebut. Hal itu tertulis di dalam buku prosedur penjagaan yang diberikan kepada masing-masing penjaga. Tidak seperti penjaga lain yang menyangkal, Hannah secara gamblang mengakui kalau ia memang memilih orang yang hendak dipindahkannya. Namun sepertinya saat itu Hannah tidak tahu bahwa dalam buku prosedur yang diberikan kepadanya, orang yang dipilih untuk keluar itu kemudian akan dikirim ke kamp penampungan berbeda, lalu dibunuh oleh pasukan Nazi. Melalui kesaksian Ilana, diketahui juga bahwa Hannah setiap malam selalu meminta satu orang wanita dari penampungan untuk membacakan sebuah buku. Biasanya Hannah akan memilih wanita muda yang memiliki kondisi lemah.
Esoknya orang yang semalam membacakan buku untuknya akan dikeluarkan dan selanjutnya dikirim ke kamp pemusnah. Semua hadirin tercengang mendengar keterangan tersebut yang memberi kesan seolah-olah Hana adalah orang yang kejam dan berdarah dingin. Ia membuang begitu saja orang yang telah berbuat baik kepadanya. Setelah mengetahui kesaksian terhadap Hana, Michael kemudian terlihat mengunjungi kamp penampungan wanita Yahudi tersebut mencoba memahami dan mencari jawaban mengapa Hana, wanita yang sangat ia cintai dan baik, bisa melakukan perbuatan yang keji itu. Sidang berikutnya menghadirkan kesaksian dari Ibunda Ilana tentang malam kebakaran. Diceritakan bahwa suatu hari ratusan tahanan wanita Yahudi itu diminta untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki di sebuah desa. Dan karena hari sudah gelap, Hana sebagai terdakwa yang sedang dihadapkan pada pertanyaan hakim, terlihat membela dirinya, bahwa saat itu ia hanya menjalankan tugas dengan tidak membiarkan para tahanan kabur begitu saja, karena dikhawatirkan akan terjadi kekacauan. Hana kemudian juga menambahi pembelaannya, bahwasanya keputusan untuk tetap mengunci pintu gereja tersebut merupakan kesepakatan seluruh penjaga. Namun tanpa diduga, saat persidangan, tanpa kelima penjaga rekan-rekan Hana tidak setuju dengannya. Mereka menuduh Hanalah yang membuat keputusan, karena menurut mereka, Hana adalah ketua dari para penjaga. Hana lalu menyanggah pernyataan rekan-rekannya. Kalau di antara mereka tidak ada ketua, mereka sesama penjaga memiliki wewenang yang sama. Salah satu rekan Hana kemudian menegaskan bila Hana yang menulis laporan tentang kejadian tersebut, karena itu merupakan tugas dari seorang ketua. Hakim kemudian menghadirkan bukti, yaitu sebuah surat laporan yang sudah ditandatangani mengenai peristiwa kebakaran itu. Selanjutnya hakim meminta tulisan dan tanda tangan Hana sebagai bukti sanggahan bila Hana memang tidak menulis laporan tersebut. Seketika ingatan Michael lompat ke masa di mana ia sering menghabiskan waktu bersama Hana. Kala itu Hana seringkali minta dibacakan buku olehnya. Lalu Hana menolak ketika diminta membacakan buku rencana perjalanan liburan mereka dan meminta Michael saja yang memesan makanan saat disodorkan buku menu. Akhirnya Michael tersadar bahwa rahasia terbesar wanita yang sangat ia cintai itu ternyata adalah seorang tunak aksara. Sementara Hana terlihat masih mematung di depan kertas dan pulpen yang disodorkan padanya. Hingga kemudian Hana membuat keputusan dengan mengakui bahwa memang ia adalah ketua penjaga dan bertanggung jawab atas kematian 300 wanita Yahudi pada kebakaran itu. Ternyata Hana lebih memilih menjaga martabatnya daripada mengatakan tentang kekurangannya. Michael kemudian mengkonsultasikan temuannya pada Profesor Roll, bahwa ia mengetahui tentang sebuah informasi mengenai salah satu terdakwa. Menurut Michael, bila informasi ini dibuka di persidangan, dapat meringankan tuntutan hukum terhadap terdakwa tersebut. Profesor Roll menyarankan agar Michael berbicara pada terdakwa itu, karena meskipun informasi itu adalah fakta, namun bila terdakwa memilih mengakui perbuatannya, maka fakta tersebut pada akhirnya tak akan berarti apa-apa. Selanjutnya Michael pergi ke sebuah penjara untuk menemui Hana. Saat itu Michael yang terlihat sudah ada di dalam daftar antrian kunjungan tampak memilih mengurungkan niatnya untuk bertemu Hana. Michael masih belum siap menghadapi Hana, wanita yang sangat ia cintai namun telah menggores luka yang cukup dalam di hatinya. Tibalah hari di mana akan dibacakan putusan sidang terhadap Hana dan terdakwa lainnya. Michael dan Hana masing-masing terlihat menyiapkan dirinya. Michael menjadi satu-satunya pengunjung sidang yang bersimpatik terhadap Hana. Stigma publik begitu melekat pada diri Hana, menghakimi Hana sebagai monster yang bertanggung jawab atas kematian 300 orang wanita yang tidak bersalah. Hukuman pun mulai dibacakan. Kelima penjaga rekan Hana mendapat hukuman penjara selama 4 tahun.
Sementara itu Hana yang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dari kejadian itu, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di sudut lain Michael terlihat tidak mampu menahan derai air matanya, menyaksikan wanita yang ia cintai harus menanggung akibat hanya karena ketidakmampuannya membaca aksara. Sepuluh tahun kemudian di tahun 1976 tampak Michael sudah memiliki seorang putri. Pernikahannya kandas setelah Michael tak mampu bangkit dari cinta lamanya kepada Hana. Saat itu untuk kali pertamanya Michael kembali ke kampung halamannya selama 10 tahun terakhir. Kepada ibundanya Michael mengaku berat kembali ke kotanya, tanpa memberitahukan alasan sebenarnya kepada sang ibu. Michael kemudian terlihat masuk ke dalam kamar lamanya. Ia menemukan buku-buku yang dulu sering ia bacakan untuk Hana. Seketika Michael teringat kembali pada sosok Hana. Michael lalu merekam suaranya membacakan buku-buku tersebut dan mengirim kaset serta tape layarnya ke penjara tempat di mana Hana berada. Hana tampak tergetar mendengar rekaman tersebut karena sebelumnya tak pernah ada orang yang mengirimkan sesuatu kepadanya di penjara, bahkan satu surat pun. Hana terlihat rajin memutar rekaman-rekaman itu. Memorinya kembali ke tahun 1958 saat Michael sering membacakan buku untuknya. Sementara itu Michael secara rutin membacakan rekaman-rekaman cerita untuk Hana dan Hana selalu senang menerima bingkisan dari Michael. Tape player serta kaset-kaset itu kini menjadi benda favorit Hana. Ia menata semua kaset-kaset itu di rak dinding kamar penjaranya. Suatu hari Hana mendapat kiriman rekaman tentang cerita yang berjudul The Lady and the Little Dog. Dari situ Hana terinspirasi untuk bisa mengerti huruf dan tulisan. Ia lalu memberanikan diri meminjam buku tersebut di perpustakaan penjara. Hana terlihat mulai mempelajari dan menghafal kata demi kata dengan panduan suara dari rekaman cerita Michael. Sampai akhirnya pada tahun 1980 atau tepatnya 4 tahun kemudian, Michael dikejutkan surat yang berasal dari Hana. Sebuah tulisan yang mirip dengan tulisan anak-anak. Dalam surat itu Hana hanya menulis 2 kalimat saja yang berisikan bahwa ia senang dengan kiriman rekaman Michael, dan Hana sangat berterima kasih untuk itu. Michael terhenyak mengetahui fakta bila sekarang Hana telah bisa membaca dan menulis. Namun Michael memilih tak membalas surat Hana karena ia tahu jika ia membalas surat Hana, hubungan mereka akan dekat kembali dan itu sudah tidak mungkin. Tapi biar begitu Michael tetap terus mengirimi Hana rekaman-rekaman ceritanya. Sementara itu Hana terus menulis surat untuk Michael meski tak ada satu pun yang dibalas oleh Michael. Pada tahun 1988 seorang petugas penjara menelpon Michael memberitahu bahwa Hana akan segera dibebaskan karena mendapat pengurangan masa tahanan. Berhubung hanya Michael orang yang masih terhubung dengan Hana, maka petugas penjara itu pun meminta bantuan Michael untuk mempersiapkan segala keperluan setelah Hana bebas nanti, termasuk membantu Hana dalam masa transisinya kembali ke tengah-tengah masyarakat. Setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya Hana dan Michael kembali berjumpa. Michael pun tampak menjaga jarak dengan Hana dan Hana mulai menyadari posisinya ketika Michael melepaskan genggaman tangannya. Michael lalu bertanya tentang satu hal yang selama ini mengganggu pikirannya, yaitu mengenai tewasnya 300 orang wanita Yahudi yang terbakar. Tak ada raut penyesalan di wajah Hana. Yang mati biarkanlah mati, ucap Hana. Michael pun terlihat tak bisa berkata-kata. Tak lama kemudian, ia lalu pamit dan berkata akan datang lagi minggu depan untuk menjemput Hana. Tepat seminggu Michael datang untuk menjemput Hana. Saat itu Michael terhenyak mendapat kabar bahwa Hana telah tewas gantung diri.
Hana meninggalkan satu surat wasiat dalam sebuah kaleng teh kuno. Dalam wasiat itu, Michael diminta memberikan semua tabungan milik Hana kepada Ilana Matters, anak dari korban yang selamat dari tragedi kebakaran. Hana telah membaca buku memoir karya Ilana tentang tragedi itu, dan Hana meminta maaf atas segala penderitaan yang dialami Ilana dan ibunya. Michael pun menangis saat mendengar wasiat Hana yang dibacakan oleh petugas penjara. Michael terbang ke New York untuk menemui Ilana. Ia lalu menyerahkan kaleng teh yang berisi uang Hana. Ilana menolak uang itu, namun ia mengambil kaleng teh kuno milik Hana yang mengingatkannya pada kaleng yang sama yang ia punyai dulu ketika kecil. Akhirnya Ilana dan Michael sepakat akan mendonasikan uang tersebut ke Badan Pemberantasan Wanita Tunak Aksara. Januari 1995, Michael berkendara bersama putrinya mengunjungi sebuah gereja tempat Hana dimakamkan. Gereja yang dulu di mana Hana dan Michael menghabiskan waktu berlibur berdua.